Ini Rasman kan? Maksudnya Pak Rasman kan? Iya. Ini nampak juga dari belakang. Tetapi abang memaksa saya, ada saksinya loh bang, bahwa abang memaksa aja, nanti saya saya untuk jawab. menjadi. Bapak mulai lagi dah kesambet. Netizen pengen boykot remake drama bisnis proposal karena si aktor belum nonton drakor aslinya. Gimana sih ceritanya? Halo guys-guysku, balik lagi bareng aku Jub yang pastinya akan menemani kalian untuk mencari info apa ya yang lagi geger hari ini. Jadi kali ini tuh aku dapet denger nih ya, ada info kalau ada yang lagi rame di pengadilan teman-teman. Waduh, ini soal kasus apa nih ya kira-kira? Kasus apa dan kok bisa gegernya di pengadilan? Yuk mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Oke. Ini Rasman kan? Maksudnya Pak Rasman kan? Iya. Ini nampak juga dari belakang. Oh, Pak Hotman Paris dengan gemerlapnya jasnya ya. Ini Pak Hotman Paris. Ini ada. Kenapa sih? Rasman Nasution terlibat keributan dengan Hotman Paris. Apa sih salah dia? Ini pencemaran nama baik, bukan korupsi, bukan bermarah. Oh, ini kasus itu pencemaran nama baik teman-teman ya. Oke. Kalau nggak online, kalau nggak online, Riuh banget nih kayaknya. kalau live online pasti ganti ribu. Coba kita cari kasusnya Pak Rasman dan juga Pak Hotman Paris. Oke. Oh, ini ketemu nih teman-teman. Nih, sidang kasus pencemaran nama baik kericuh. Oke, jadi kita coba baca dulu gitu ya. Ini kasus ini awalnya dari laporan Hotman Paris terhadap Rasman Nasution. Oke. Dari laporannya Pak Hotman ke Pak Rasman soal pencemaran nama baik. Oke, yang kemudian ketika ini disidangkan itu ricuh. Kita coba lihat dulu. Berita yang sangat memilukan untuk wibawa pengadilan. Hari ini tanggal 6 Februari 2025. Dalam persidangan pidana dengan terdakwa Rasman Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Iya. Persidangan ricuh. Iya. Dan dalam persidangan tersebut tiba-tiba seorang pengacara yang adalah tim kuasa hukum dari Rasman naik ke meja dari tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja. Menginjak-injak meja, naik ke meja ya. dari tim kuasa hukum di dalam persidangan tersebut. Walaupun waktu itu majelis hakim sudah meninggalkan ruangan sidang karena sudah sangat tidak kondusif. Mohon kepada para ahli hukum atau para wartawan bisa menghubungi Dr. Hairul Huda untuk agar dia memberikan opini apakah perbuatan tersebut pidana atau apa. Demikian juga Ketua Mahkamah Agung dan pimpinan pengadilan agar segera melakukan tindakan tegas, termasuk untuk melarang pengacara tersebut bersidang di pengadilan Indonesia untuk selama-lamanya. Hotman Paris. Ini ada klarifikasi dari Bung Hotman Paris nih teman-teman ya, yang mengatakan kalau situasi di persidangan yang chaos banget tadi ya, itu ternyata ada sebuah tragedi, sebuah insiden gitu ya, di mana pengacara dari Pak Rasman ini itu ada yang menaiki meja, yang mana itu jelas-jelas sangat memalukan sekali sih ya, apalagi di saat persidangan seperti ini. Waduh. Pak Prabowo, Bapak selalu dibawa-bawa Hotman dalam postingan dia. Bilang-bilang klien, itu cara yang saya duga untuk mempengaruhi orang supaya takut. Ini harus ditegur Pak. Saya 2014 tim dari Bapak Prabowo dan Bapak Hatta Rajasa. Ada jejak digitalnya. 2019, 2024 juga. Jadi Pak Presiden jangan mau ya. Bapak datang ke pesta diumumkan 3 jam lah ini klien saya itu presiden seluruh rakyat Indonesia.
bukan tawuran. Pakai toga ya. Tidak ada polisi yang tajam. Polisi itu saya yang pasang badan terus sampai kemarin. Oke. Nah, sekarang ikut-ikutan bawa namanya Pak Prabowo Subianto gitu. Intinya ini patut diduga ini penuh. Oke, gini teman-teman. Setelah aku baca tadi ya, aku pahami dulu kasusnya. Ternyata ini tuh bermulanya dari laporannya Pak Hotman Paris kepada Pak Rasman ini soal pencemaran nama baik, dan yang ngebuat Pak Rasman ini pada akhirnya ngamuk di persidangan itu gara-gara persidangan ini diputuskan diadakan secara tertutup. Sedangkan Pak Rasman ini maunya diadakan secara terbuka seperti itu. Itu duduk perkaranya, teman-teman. Abang lucu ya. Oh, Abang ini dulu muncul lawyer nih saya loh. rekam jejak Tapi digital ingat loh, Rasman saya Nasution. tidak pernah meminta abang untuk jadi lawyer Ini saya. tahun berapa nih? Tahun Lawyer 2023, saya yang tetap teman-teman. adalah yang di samping Mbak Nikita tuh. Oh, Bang masih Ridwan. Saat itu urusan beliau nih. lawyer saya. Mohon maaf. Dan ingat gak Bang, abang memaksa saya untuk menandatangani kuasa. Padahal saat itu saya bilang saya mau diskusi dulu dengan suami saya, dan abang meminta pembayaran 150 juta. Saya tidak bisa, saya bilang, karena saya ingin menyelesaikan urusan saya dengan refund jamaah saya. Tetapi abang memaksa saya, ada saksinya loh Bang, bahwa abang Terus memaksa saja, nanti saya saya untuk jawab. menjadi lawyer saya. Jangan sampai keluar dari ruangan abang saya tidak menandatangani apapun. Ingat nggak abang itu? Jadi sekali lagi saya tidak pernah meminta abang untuk menjadi lawyer saya. Lalu setelah pulang dari ruangan abang mengancam saya loh, bahwa abang bilang kalau sampai saya mencabut kuasanya, jangan coba-coba sama saya, abang bilang, ya. Jangan main-main sama saya bahwa saya bukan lawyer cembre. Kalau sampai Ibu Lasti mencabut kuasa saya akan lari kepada lawan Ibu. Saya akan bergabung kepada lawan Ibu. Dan sekarang Mbak Nikita bisa terbuktikan bahwa beliau lari kepada lawan kita. Sebenarnya itu kan melanggar kode etik. Udah, saya mau tapi ya jawab. sudahlah. Mudah-mudahan Saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selamat malam. Hari ini menjelang dini Hari ini hari, teman-teman. hari Kamis tanggal 19 September 2024, saya Radman Arif Ini Nasution kan bersama dengan tim hukum pengacaranya Ranofon, Fadil saudara ya. Matria DSLH, saudara Alfred Awafi SISK, Wah, dan juga ternyata saudara cukup Bangkit ini Pardede, tim dari bermasalah Ranofon juga saat ini, rekam jejaknya. saudara apa? Boy ya, Bangkit Pardede SH, MH, Boy Rangga, kemudian saudara Nando ya, dan di samping saya sebelah kanan saudara Fadel Al-Fajar Bajide, ya, dan didampingi oleh abang kandungnya saudara Martin Burhan Bajide. iya, Martin Burhan Bajide, bapak Umar Bajide. Umar Bajide, ibu kandungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, ini pembelajaran bagi semua orang. Jangan gara-gara engkau menganggap kau ibunya, lalu kau bisa atas nama anak di bawah umur melakukan sesuatu yang berakibat kepada orang lain. Kami bisa katakan, bagaimana membuktikan visum? Kalau ada rentang waktu mereka, Juni-Juli itu tidak berhubungan komunikasi, jangankan melakukan sesuatu hubungan badan, komunikasi saja tidak ada rentang waktunya. Terakhir kemarin juga sudah memeriksa dokter di RSCM ya, yang memeriksa LN, yang visum ya, memeriksa visum itu yang dijelaskan. Jadi kemudian semalam sudah penyidik sudah melakukan gelar perkara, sudah dinaikkan tahap menjadi penyidikan. Menganggap kau ibunya, lalu kau bisa atas nama menganggap kau ibunya, lalu kau bisa atas nama. Lah, gimana menganggap? Itu kan emang bener emaknya. Bapak mulai lagi dah kesambet. Pengen dibiarin cuma gak Udah rekam gimana. jejaknya kayak gitu ternyata udah sering kali Bukan yang blunder waktu ya. dibilang jangan gara-gara engkau
adalah menganggap dirimu emaknya maka bisa bla 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 orang lain, iya biarin aja. Kenapa emang kalau gue komentarin? Karena aneh kalau dia bilang apa namanya, mana bisa visum membuktikan kejadian bulan Juni dan Juli mereka bahkan tidak berkomunikasi antara LM dan si VA ini. Bapak lupa itu bocah ngaku ngeprank se-Indonesia Raya. Iya. Bapak mah gitu dah. Iya ya. Iya, kalau kita coba ingat-ingat gitu ya kasusnya Fadel dan juga Loli ini kan sangat ramai waktu itu, yang mana agak bertentangan gitu loh ketika si kuasa hukumnya mengatakan hal ini gitu ya. Bahkan kliennya sendiri si Fadel ini terang-terangan di depan media itu mengatakan ngeprank se-Indonesia Raya. Gara-gara Fadel ini katanya kan dari informasinya Fadel sudah lama tuh tidak bertemu dengan si Loli ini, tapi ternyata di situ terang-terangan Fadel mengatakan kalau gue tuh ngeprank kalian semuanya, yang tandanya selama ini tuh mereka masih bertemu gitu loh. Pak lupa dengan itu. Ini nih, menarik teman-teman. Netizen pengen boykot remake drama bisnis proposal karena si aktor belum nonton drakor aslinya. Gimana sih ceritanya? Jadi awalnya si bintang utama cowok Abizar Al-Ghifari dia main di adaptasi bisnis proposal. Tapi dia bilang kalau dia baru nonton 1 episode saja dan langsung ngerasa, kayak gue juga pengen bikin karakter versi gue sendiri aja deh. Nah sebenarnya rekan aktor lainnya kayak Caitlin Halderman dan Ardhito Pramono juga belum nonton sampai habis. Dan cuman Ariel Tatum doang yang nonton sampai akhir setelah baca skripnya dari direktor. Ngedenger si Abizar ngomong begitu, netizen lah marah. Menurut mereka harusnya Abizar nonton drakornya sampai habis biar bisa mendalami karakternya si Kang Tae-moo. Beberapa netizen kurang serak sama visual si aktor yang kurang cocok juga sama drakor yang asli. Nah bukannya meredam, Abizar malah bikin netizen makin marah. Dia bilang kalau fans drakor itu lebay dan fanatik di podcast bersama Coki Pardede. Alhasil banyak penggemar drakor minta netizen-netizen lainnya untuk ngeboikot aja deh film ini. Isu yang beredar ini bikin studio Falcon Pictures yakin yang ngeproduksi film ini akhirnya ngerilis pernyataan permintaan maaf lewat surat terbuka dan bilang kalau hasil adaptasi ini adalah kerja keras dari 100 orang kru dan 20 seniman serta mindset yang kuat untuk bikin karya terbaik. Akhirnya Abizar minta maaf lewat Instagram dan berterima kasih atas pelajaran berharga dari kontroversi ini. Untuk perkara tidak ingin menonton drakor aslinya, Falcon Pictures ngebelain Abizar dengan menulis seniman memiliki banyak cara dan melakukan pendekatan terhadap ceritanya. Walau begitu, Abizar juga ngeunggah story di Instagram yang bilang kalau percuma untuk dia minta maaf. Sebab ia merasa bahwa kebanyakan netizen tidak setuju dengan dia sebagai pemeran utama karena warna kulitnya dan visualnya yang kurang mirip dengan karakter asli. Bagaimana menurut kalian? Apakah sah-sah saja untuk Abizar tidak nonton drakor aslinya atau tidak? Filmnya terancam diboykot, Ariel Tatum sayangkan sikap Abizar. Hayo. Ariel Tatum akhirnya turut merespons perihal kontroversial film terbarunya A Business Proposal. Hal itu bermula saat para pemain yang terpilih tak menonton drama Koreanya dengan judul yang sama. Hanya Ariel Tatum yang diketahui sempat menonton drama tersebut. Pro kontra semakin dirasakan setelah Abizar menyebut para penggemar drama Korea adalah fans fanatik. Melihat sikap Abizar tersebut, Ariel Tatum mewajarkan kekesalan yang ditunjukkan para penggemar. Ariel Tatum menyayangkan jika kekesalan itu berlanjut dengan memilih untuk tidak menyaksikan film yang akan tayang pada 6 Februari 2025. Oke, jadi gini teman-teman, kita agak bergeser ke kasus yang sama-sama lagi ramenya. Kalau tadi rame di ruang persidangan, sekarang ini rame di media sosial. Jadi ada sebuah film yang akan sebentar lagi rilis gitu ya. Film adaptasi dari drama Korea, teman-teman. Jadi ini dulu waktu drama Korea tuh bener-bener meledak banget, apalagi dari Indonesia yang kabarnya itu juga banyak banget yang menggilai drama ini. Kemudian ini di remake lah gitu ya, kayak ini aja, kayak film itu apa? Yang Pak Dodo itu, ya kan? Kalian masih inget kan yang barusan buat series keduanya ya? Buat season keduanya gitu difilmkan. Sama ini juga kayak gitu di remake dari drama Korea. Kemudian pemerannya sudah ditunjukin, yang mana salah satunya itu ada Abizar. Dan ada di sebuah wawancara di mana Abizar ternyata belum menonton film aslinya, drama aslinya gitu ya sampai selesai. Dia hanya melihat dari episode 1 aja kalau nggak salah. Itu pun katanya tidak selesai. Ya kemudian
Abizar mengatakan pengen istilahnya membangun karakter sendiri lah soal soal si tokoh ini kayak gitu, yang kemudian itu diramaikan oleh para penggemar drama di tanah air yang katanya kalau remake kayak gini perlu nonton film aslinya atau drama aslinya, jangan kayak ibaratnya jangan ngawur lah, katakanlah seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita coba melihat nih, dari kita ada di tengah-tengah ya teman-teman ya. Dari satu sisi memang benar apa yang dikatakan netizen. Memang kalau sebuah film ataupun drama remake ya patutnya nonton dulu lah sampai selesai supaya tahu oh ternyata karakternya seperti ini. Tapi di sisi lain kita tidak boleh seolah-olah memberikan batasan ruang untuk aktor ataupun aktris supaya terpaku dengan karakter tersebut seperti itu, karena biasanya sih ya yang aku tahu nih di tiap aktor atau aktris itu punya pandangan sendiri soal karakter yang akan dimainkan seperti itu. Bukan kok aku bermaksud memihak yang mana-mana ya teman-teman ya, aku ada di tengah-tengah nih posisinya seperti itu. Dukungan dari teman-teman, bukan cuma teman-teman doang, tapi semua pihak dari Falcon Pictures dan semua kru itu ada di belakang gua, dari samping gua. Even ada di depan gue menjadi garda terdepan gue. Bahkan tadi sebelum kita mulai penayangan pun juga Ariel, Werika, Om Indro, dan semuanya menanyakan, are you okay? Are you okay? Yeah, I'm fine, it's okay. Pertanyaan pertama, ini akan menjadi pembelajaran buat gue, yang pasti. Dan semoga apa yang terjadi ini bisa menjadi hal yang baik untuk gue juga ke depan. Dan gue nggak menutup untuk segala kritikan dan masukan. Yang pasti semua akan gue terima. Aduh, apa lagi ini? Waduh. Wah. Botekin juga ya? Wah. Aduh, si mbaknya. Apa? Ya ampun mbak, kok bisa mbak? Ini slot. Slot? Enggak. Oh, foya-foya aja ya. Oke. Aduh teman-teman, ada apa dengan Indonesia teman-teman? Kalau tadi ramainya di pengadilan yang pertama, terus kemudian ramai juga di sosial media. Kalau kali ini ramai di dunia nyata. Ini ramai karena si mbaknya ini dari Bandar Lampung gitu ya. Kemudian kasusnya ini parah banget sih mbaknya. Aduh, gimana sih mbak? Ini nekat nguras saldo ATM. Calon mertuanya. Belum jadi mertua, masih calon mertuanya. Itu hingga 76,8 juta. Aduh mbak, itu masih calon mertua, belum jadi mertua udah kayak gitu kelakuanmu. Waduh, dicoret itu. Udah gak usah nikahin anak saya gitu, gak usah nikah sama anak saya, kayaknya kayak gitu deh. Aduh, sakit banget. Udah, kalian aja deh yang komentar, coba silakan komentar di kolom komentar teman-teman semuanya. Terima kasih banyak karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.